Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Liana Lestari, mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Di video ini saya akan membuat tutorial penginputan transaksi pada sistem aplikasi Zahir guna memenuhi tugas komputer akuntansi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan SEM MCT. Dalam video ini akan ada 5 transaksi yang saya buat. Berikut videonya. Baik, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Zahir Accounting. Lalu klik membuat data baru atau kotak berwarna biru muda. Lalu isi informasi perusahaan sesuai pada modul atau soal yang diberikan, yaitu PT Abadi Jaya. Alamat perusahaannya yaitu Jalan Kemang Selatan 1C nomor 20 Jakarta. Pada bagian negara kita pilih Indonesia dan kotanya Jakarta. Kode posnya kita sesuaikan dengan modul atau soal yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Karena tidak ada informasi lanjutan, kita klik lanjutkan. Lalu sesuaikan periode akuntansinya yaitu dimulai dari Januari 2024 sampai Desember. Jika sudah, klik lanjutkan. Pada bagian ini kita klik lanjutkan, lalu proses jika informasinya sudah benar. Dan kita tunggu saja. Karena di soal bidang usahanya yaitu manufaktur, kita pilih manufaktur. Klik lanjutkan. Dan klik ya. Pada bagian mata uang ini kita sesuaikan ya untuk rupiah dan dolarnya. Jika sudah, klik selesai. Untuk langkah pertamanya, kita akan merubah daftar akun sesuai pada neraca yang ada di soal. Karena tujuannya untuk memudahkan kita dalam mencatat transaksi. Langkah yang pertama yaitu klik buku besar, klik daftar rekening perkiraan, klik daftar data. Untuk mempermudah cari akunnya, kita ubah ke dalam switch mode. Caranya yaitu kita cari dulu akun yang ingin kita rubah. Kita klik, lalu klik edit, dan klik OK. Kita ubah nama bank menjadi Bank BCA. Lalu klik rekam. Selanjutnya, kita ubah piutang usaha menjadi piutang dagang. Caranya seperti tadi. Persediaan produk jadi kita ubah menjadi persediaan barang jadi. Mesin dan peralatan kita ubah menjadi mesin produksi. Begitupun untuk akumulasi penyusutan mesin dan peralatan, kita ubah menjadi akumulasi penyusutan mesin produksi.
Selanjutnya, kita ubah utang usaha menjadi utang dagang. Untuk bagian utang PPN, yaitu utang PPh 26 kita rubah menjadi utang PPN. Jika semua akun sudah kita rubah namanya, kita tutup. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal pada akun. Caranya klik setting, klik saldo awal, pilih saldo awal akun. Kita akan sesuaikan nominalnya sesuai pada perintah soal, yaitu kas senilai 25 juta, selanjutnya Bank BCA yaitu senilai 100 juta, selanjutnya piutang dagang yaitu 4.550.000, persediaan bahan baku 12.350.000, persediaan bahan penolong 13 juta, PPh 21 dibayar di muka yaitu 3.035.000, asuransi dibayar di muka yaitu 2.300.000, kendaraan 100 juta, akumulasi penyusutan kendaraan yaitu minus 5.075.000. Pada saat input, jangan lupa ditambahkan tanda minus. Akun selanjutnya yaitu mesin produksi senilai 9.500.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan mesin produksi yaitu minus Rp156.250. Sama seperti tadi, jangan lupa ditambahkan tanda minus. Selanjutnya utang dagang yaitu senilai 16.875.000. Utang komisi penjualan senilai 9.300.000. Utang gaji senilai 2.115.000. Utang PPN senilai 4.300.000. Utang banknya 81.375.000.
Modal disetor senilai Rp120.176.250. Dan terakhir laba ditahannya Rp30.362.500. Sebelum kita klik rekam, kita pastikan dulu nilainya ini sudah 0 karena menandakan semua akunnya ini sudah balance. Lalu jika sudah, kita klik rekam. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menginput data customer dan vendor. Caranya pada modul data-data kita klik data nama dan alamat. Kita klik tambah data baru. Setelah itu kita ubah tipenya. Karena yang pertama kita akan menginput data customer, maka tipenya ini customer dan ID-nya kita tulis C001. Nama perusahaannya yaitu King Bakery. Karena pada soal tidak ada tambahan informasi lebih lanjut maupun termin untuk pembayarannya, maka kita langsung klik rekam. Lalu klik ya. Lakukan hal yang sama juga untuk data customer kedua. ID-nya kita ubah menjadi C002 dan perusahaannya yaitu Star Bakery. Klik rekam. Kita klik lanjut ya. Tambah data baru lagi. Untuk C003, nama perusahaannya yaitu Berkah Bakery. Untuk data selanjutnya yaitu kita akan menginput data vendor. Klik tambah data. Jangan lupa tipenya ini kita ganti dulu menjadi vendor. Lalu kita ubah ID-nya menjadi V001. Dan nama perusahaannya yaitu PT Sinar Terang. Karena di soal juga sama, ini tidak ada informasi lebih lanjut dan tidak ada terminnya, maka langsung kita klik rekam. Klik ya. Input data vendor kedua. Klik tambah data. Kita ubah dulu tipenya menjadi vendor. Ubah ID-nya menjadi V002. Nama perusahaannya yaitu CV Selaras. Klik rekam. Klik ya. Terakhir kita input data vendor ketiga. Klik tambah data. Ubah tipenya lagi menjadi vendor. Ubah ID-nya menjadi V003 dan nama perusahaannya yaitu CV Mandiri. Klik rekam. Klik ya. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan menginput saldo awal piutang. Klik setting, pilih saldo awal piutang usaha. Kita klik baru. Lalu isi nama pelanggannya. Yang pertama yaitu C001 atau King Bakery. Klik OK. Kita ubah tanggalnya menjadi 1 Desember 2023. Nomor invoice-nya yaitu INV01. Lalu nilai piutangnya yaitu Rp1.250.000. Klik rekam. Datanya langsung muncul ya. Lalu input yang kedua, klik baru, pilih nama pelanggannya yang C002 yaitu Star Bakery. Klik OK. Kita ubah tanggalnya menjadi 1 November 2023. Lalu klik OK. Nomor invoice-nya yaitu INV02 dan nilai piutangnya yaitu Rp2.450.000. Klik rekam. Kita klik baru lagi. Kita input
Customer yang ketiga yaitu Berkah Bakery. Kita ubah tanggalnya menjadi 25 November 2023. Klik OK. Dan invoice-nya INV 03. Nilai piutangnya yaitu Rp850.000. Klik rekam. Jika sudah semua, kita tutup. Selanjutnya kita input saldo awal utang usaha. Kita pilih setting, saldo awal utang usaha. Klik baru. Kita masukkan nama pemasoknya yaitu vendor V001 PT Sinar Terang. Klik OK. Tanggalnya 4 Desember 2023. Nomor invoice-nya INV 01. Langsung ke nilai hutangnya yaitu 10 juta. Jika sudah, klik rekam. Maka nilainya akan muncul. Selanjutnya yang kedua yaitu CV selaras. Tanggalnya yaitu 5 November 2023. Nomor invoice-nya INV 02. Dan nilai hutangnya 6.025.000. Klik rekam. Untuk data yang ketiga yaitu CV Mandiri. Tanggalnya 25 November 2023. Nomor invoice-nya INV 03. Dan nilai hutangnya Rp850.000. Klik rekam. Jika sudah, kita langsung tutup. Langkah selanjutnya kita akan menginput bagian persediaan. Dimulai dari mengubah satuan pengukurannya pada modul data-data. Kita pilih satuan pengukuran. Kita akan membuat terlebih dahulu satuan unit dasarnya. Kita tampilkan dalam switch mode. Di sini piecesnya sudah ada, sudah menjadi unit dasar. Kita tambahkan akun yang lain, yaitu tambah data. Kode satuannya yaitu CM. Nama satuannya sentimeter. Jangan lupa untuk diklik unit dasarnya. Setelah itu kita klik rekam. Maka dia akan muncul tanda checklist seperti itu. Selanjutnya kita tambah data. Kita buat kode satuannya GR atau nama satunya itu gram. Jangan lupa di checklist lagi unit dasarnya dan klik rekam. Nah, selanjutnya kita konversi satuannya karena di sini ada kilogram, lusin, meter dan juga pak. Yang pertama kita buat, kita klik tambah data baru dulu. Selanjutnya kode satuannya kg dan nama satuannya ini kilogram. Untuk ini unit dasarnya tidak di checklist. Kita lanjut ke konversi satuan. Klik ya. Klik baru yang atas. Kita isi 1 kg sama dengan 1000 gram. Jangan lupa tidak tergantung dimensinya itu di checklist ya. Lalu jika sudah, klik rekam. Klik rekam lagi. Kita buat satuan pengukuran yang kedua. Klik tambah data. Lalu kode satuannya yaitu lusin. Dan nama satuannya juga lusin. Untuk konversi satuannya, ini kita klik ya aja.
klik baru yang atas. 1 lusin sama dengan 12 pieces. Klik rekam. Kita balik ke data satuan, kita isi keterangannya, yaitu 1 lusin sama dengan 12 pieces atau PCS. Kalau sudah, lanjut klik rekam. Oh iya, untuk yang kilogram tadi kita edit dulu ya. Keterangannya diisi juga. 1 kg sama dengan 1000 gram atau GR. Selanjutnya klik rekam. Ini diklik update ya jika muncul persen seperti tadi. Selanjutnya kita tambah data lagi. Kode satuannya yaitu M. Dan nama satuannya yaitu meter. Keterangannya kita isi 1M sama dengan 100 cm atau 1 meter sama dengan 100 cm. Kita konversi satuannya. Klik baru lagi yang atas. Kita isi 1 meter sama dengan 100 cm. Tidak bergantung dimensinya, tetap di checklist ya. Selanjutnya klik rekam. Dan klik rekam lagi. Yang terakhir, kita input kode satuannya yaitu pak. Nama satuannya juga pak. Keterangannya 1 pak sama dengan 50 pieces. Jangan lupa konversi satuannya juga. Klik baru yang atas. Isi 1 pak sama dengan 50 pieces. Lanjut klik rekam. Klik rekam lagi. Jika semuanya sudah diinput, ini kita akan tutup. Selanjutnya kita akan menginput data produk. Pada modul data-data kita pilih data produk. Klik tambah data. Kita input kode barang yang pertama yaitu P001. Pada kelompok barangnya ini masuknya ke bahan baku. Deskripsinya telur. Jangan lupa satuan dasarnya ini kita ubah menjadi pieces, sehingga satuan laporannya nanti ikut menjadi pieces juga. Lalu klik rekam. Lalu klik tambah data lagi. Kita input kode barang yang kedua yaitu P002. Kelompok barangnya masih tetap bahan baku ya. Deskripsinya yaitu terigu. Satuan dasarnya gram atau GR. Lalu kita klik rekam. Klik tambah data baru. Kita input kode barang yang ketiga yaitu P003. Deskripsinya yaitu gula. Masih di dalam kelompok barang bahan baku. Satuan dasarnya yaitu gram. Lalu kita klik rekam. Kita input data yang keempat. Klik tambah data. Kode barangnya P004.
Deskripsinya yaitu mentega, masih di dalam kelompok barang bahan baku. Satuan dasarnya kita ubah menjadi gram. Lalu klik rekam. Lanjut lagi kita klik tambah data. Selanjutnya kita masukkan kode barangnya yaitu P005. Deskripsinya yaitu tali pembungkus. Nah, untuk yang ini kelompok barangnya kita ubah menjadi barang penolong ya, atau bahan penolong. Kita klik OK. Satuan dasarnya yaitu cm. Lalu klik rekam. Selanjutnya kita klik tambah data lagi. Kita input kode barang P006. Deskripsinya yaitu plastik. Kelompok barangnya tetap di bahan penolong. Dan satuan dasarnya yaitu pieces. Klik rekam. Jika semuanya sudah terinput, kita bisa lihat dalam switch mode. Ini semuanya sudah kita input. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal persediaan. Klik setting, saldo awal, pilih saldo awal persediaan. Kita klik baru. Kita input kode barangnya. Yang pertama yaitu telur. Kita klik OK. Untuk stok awalnya yaitu 3.000 dan harga pokok satuannya Rp500. Klik rekam. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, kita klik lagi baru pilih kode barangnya yang kedua yaitu terigu. Kita masukkan stok awalnya yaitu 9.000 dan harga pokok satuannya yaitu 300. Dan jika sudah, kita akan klik rekam. Kita input yang ketiga yaitu gula. Kode barangnya kita pilih P003, klik OK. Stok awalnya yaitu 8.000 dan harga pokok satuannya yaitu 400. Jika sudah, kita klik rekam. Selanjutnya kode barang yang keempat, kita pilih kode barangnya P004 yaitu mentega, klik OK. Stok awalnya yaitu 6.000 dan harga satuannya Rp825. Selanjutnya klik rekam. Klik baru lagi, kita masukkan kode barang yang kelima yaitu P005 tali pembungkus, klik OK. Stok awalnya yaitu 50.000 dan harga pokok satuannya yaitu 100. Jika sudah, klik rekam. Selanjutnya yang terakhir, kita pilih kode barang P006 atau plastik, klik OK. Stok awalnya yaitu 80.000 dan harga pokok satuannya 100. Klik rekam. Jangan lupa disesuaikan juga totalnya pada soal dengan yang kita input. Setelah selesai, kita tutup dan klik ya. Bagian ini kita klik OK. Lalu kita tutup saja. Karena terdapat harta tetap, yaitu berupa kendaraan dan mesin produksi, kita akan menginputnya. Caranya, masuk ke modul data, pilih data harta tetap, klik tambah data. Untuk data harta tetap yang pertama yaitu kendaraan. Ada dua, kita input yang pertama mobil pick up. Kelompoknya di sini kendaraan roda 4, umur ekonomisnya itu 8 tahun. Karena pada soal umur ekonomisnya 10 tahun, maka kita akan merubahnya atau diedit. Kita klik, lalu edit. Kita ganti umur ekonomisnya 10. Lalu rekam. Klik OK. Harga belinya yaitu 40 juta.
dan nilai residunya sebesar 8 juta. Oh iya, jangan lupa tanggal belinya kita input juga ya, kita ubah menjadi tanggal 2 Januari 2023. Jika sudah, klik rekam. Klik OK. Klik ya. Nah, sudah terinput. Selanjutnya kita input kendaraan yang kedua. Klik tambah data. Untuk kendaraan yang kedua yaitu mobil sedan. Kelompoknya juga sama, kendaraan roda 4 dengan umur ekonomi 10 tahun. Klik OK. Tanggal belinya yaitu 5 Agustus 2023. Harga belinya 60 juta. Dan nilai residunya yaitu 15 juta. Lanjut klik rekam. Klik OK. Klik ya. Terakhir kita input mesin produksi. Kelompoknya mesin dan peralatan, karena di sini umur ekonomisnya itu 4 tahun, kita edit lagi menjadi 8 tahun. Jika sudah, klik rekam. Klik OK. Lalu kita ubah tanggal belinya yaitu 1 November 2023. Harga belinya yaitu 9.500.000 dan nilai residunya 2 juta. Umur ekonomisnya tetap 8 tahun. Jika sudah, klik rekam. Klik OK dan klik ya. Jika semuanya sudah terinput, ini bisa kita tutup saja. Selanjutnya kita akan menginput transaksi yang pertama, yaitu pembayaran alat tulis kantor melalui Bank BCA. Langkah yang pertama yaitu klik modul kas dan bank, pilih kas keluar, klik baru. Karena nominalnya lebih dari 1 juta, maka menggunakan akun kas Bank BCA. Selanjutnya kita pilih penerimanya yaitu si Fitri Megah, karena tidak ada di daftar, kita buat baru. Klik baru. Tipenya kita ubah dulu menjadi others. Nama perusahaannya si Fitri Megah. Lalu klik rekam. Klik ya. Dan kita pilih si Fitri Megah. Klik OK. Selanjutnya kita input tanggalnya yaitu 1 Januari 2024. Selanjutnya klik 2 kali pada bagian kode akun, kita cari akun beban perlengkapan. Isi nominalnya sebesar 2.500.000. Lalu klik di sembarang tempat agar nominalnya tercantum dan pastikan nilai sebesarnya itu sudah sesuai. Lalu klik rekam. Terakhir, klik batal untuk menutup transaksi. Untuk transaksi kedua yaitu pembayaran piutang sebagian yang diterima dari King Bakery. Caranya yaitu klik modul penjualan,
Pilih pembayaran piutang usaha atau kotak berwarna ungu, lalu klik baru. Untuk akun kasnya tetap Bank BCA, kita pilih dari King Bakery, klik OK. Lalu input tanggalnya menjadi tanggal 2 Januari 2024. Klik 2 kali pada baris pertama bagian nomor invoice. Lalu pilih OK. Jangan lupa pada bagian sebesar kita klik agar nominalnya tercantum. Setelah selesai, kita klik rekam. Untuk menutup transaksi, kita pilih batal. Setelah berhasil diinput, kita tutup. Untuk nomor 3, kita akan membuat multi gudang, yaitu pada tanggal 5 Januari 2024, dibuat multi gudang ini untuk penempatan bahan baku, bahan produksi, dan barang yang siap jual. Caranya yaitu klik modul data-data, pilih data gudang yang berwarna coklat, lalu klik edit pada bagian headquarter. Kita ubah nama gudangnya menjadi gudang bahan baku. Lalu klik rekam. Berikutnya kita klik tambah data, masukkan kode gudangnya yaitu 001, nama gudangnya gudang produksi, lalu klik rekam. Klik tambah data lagi, kode gudangnya yaitu 002, nama gudangnya yaitu gudang siap jual. Klik rekam. Oke, jadi gudangnya sudah kita buat, lanjut kita tutup aja. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 6 Januari 2024 dilakukan pembelian bahan baku secara kredit dengan biaya pengiriman sebesar 195.000 kepada PT Sinar Terang, sekaligus dilakukan pembayaran uang muka sebesar 6 juta. Karena terdapat uang muka, maka kita harus menginput dulu uang mukanya. Kita masuk ke modul pembelian, pilih uang muka pembelian, kotak berwarna orange, lalu kita klik baru. Akun kasnya kita ubah menjadi Bank BCA. Pilih vendornya yaitu PT Sinar Terang. Lalu klik OK. Kita input nominalnya sebesar 6 juta. Dan ubah tanggalnya yaitu menjadi tanggal 6 Januari 2024. Klik rekam. Jadi uang mukanya sudah kita input, lalu kita tutup aja. Berikutnya kita input pembelian bahan bakunya yang tertera pada soal. Caranya kita masuk ke modul pembelian, lalu pilih invoice pembelian. Klik baru. Nama pemasoknya kita pilih PT Sinar Terang. Klik OK. Ubah tanggal fakturnya menjadi tanggal 6 Januari 2024. Klik 2 kali pada baris pertama nomor barang. Kita pilih P001 telur. Lalu klik OK. Nominal diterimanya sebesar 80. Satuannya kita ubah menjadi lusin.
Klik OK. Harga dan totalnya sudah sesuai ya. Lanjut, klik 2 kali. Pada baris kedua kita pilih P002 terigu. Diterima sebesar 20. Satuannya kita ubah menjadi kilogram. Klik OK. Nominalnya juga sudah sesuai. Lanjut kita input yang ketiga. Lanjut pada baris ketiga kita pilih P003 yaitu gula. Lanjut klik OK. Diterima sebesar 10. Satuannya kita ubah menjadi kilogram. Klik OK. Lanjut lagi pada baris keempat. Kita isi mentega. Diterimanya 5. Satuannya kita ubah menjadi kilogram. Lanjut lagi P005 pada baris kelima, yaitu tali pembungkus. Diterimanya yaitu 50. Kita ubah satuannya menjadi meter. Pada baris ke-6 kita pilih P006 yaitu plastik. Klik OK. Diterimanya 100 dan kita ubah satuannya menjadi pak. Pada baris ke-7 karena barangnya tidak ada, kita klik baru. Isi kode barangnya menjadi P007. Deskripsi barangnya yaitu coklat. Kelompok barangnya bahan penolong dan satuan dasarnya yaitu gram. Lalu klik rekam. Kita pilih dan klik OK. Diterima yaitu sebesar 2000. Harganya Rp100, lalu kita klik di sembarang tempat untuk memunculkan totalnya. Karena pada soal terdapat termin pembayaran, lanjut kita input terminnya, yaitu di mana hari diskonnya itu 10, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya yaitu 2%. Lanjut klik OK. Terdapat biaya lain-lain, yaitu kita klik dan kita isi nominalnya sebesar Rp195.000. Untuk uang mukanya kita klik panah, lalu kita checklist dan klik OK. Karena tadi ada kesalahan input, maka ini akan saya rubah menjadi Rp195.000. Dan nominalnya sudah sesuai yang tertera pada soal. Lanjut klik rekam. Setelah itu kita tutup transaksinya, klik batal. Ini nominal transaksi yang tadi kita input, lalu kita tutup saja. Terakhir, karena dalam transaksi pembelian tanggal 6 Januari 2024 terdapat bahan penolong, maka kita harus memindahkan stok bahan penolong dari gudang bahan baku ke gudang produksi. Caranya kita masuk ke modul persediaan, pilih transfer barang antar gudang, lalu klik baru,
Ubah tanggalnya menjadi 6 Januari 2024. Jangan lupa kita ubah dari gudang headquarter ke gudang 001 atau gudang produksi. Klik OK. Klik 2 kali pada baris pertama bagian kode. Kita pilih tali pembungkus atau P005 karena ini termasuk bahan penolong. Masukkan jumlahnya menjadi 55.000, satuannya cm. Lalu pada baris kedua kita pilih P006 atau plastik, jumlahnya yaitu 85.000 pieces. Lanjut pada baris ketiga kita pilih P007 atau coklat. Masukkan jumlahnya yaitu 2000 gram. Jika sudah, kita klik rekam. Lalu klik batal untuk menutup transaksi. Lanjut, ditutup. Baik, itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.